warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi bersama saya Dini Andriani di video yang kedua. Nah, masih di sejarah Indonesia ya, di bab 4. Kita akan coba melanjutkan pembahasan kita di video yang kemarin. Kan kemarin baru A, dan sekarang saya mau coba bahas B, C, dan D. Nah, apa saja? Yang B, jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Dan yang C, kerajaan-kerajaan di Indonesia. Dan yang ketiga, bukti-bukti pengaruh Islam yang masih ada sampai kini. Nah, kita akan coba bahas satu persatu. Kita gak usah lama-lama ya guys. Kita langsung saja ke materi kita. Yang pertama yaitu B ya, jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Jadi melalui jalur apa saja kita akan coba mempelajarinya satu persatu. Proses masuk dan berkembangnya Islam pada umumnya berjalan dengan damai. Nah, yang jadi faktor proses perkembangnya Islam dengan damai itu ada 3 guys. Yang pertama, masuk Islam itu sangat mudah, tentunya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, yang kedua, tata cara peribadahan Islam sangat sederhana, betul kan? Nah, yang ketiganya, Islam tidak memandang kasta. Nah, oleh karena itu Islam sangat disambut dengan baik oleh masyarakat, baik dari kalangan raja, bangsawan, maupun rakyat biasa. Penyebaran Islam yang berlangsung damai ini dapat dilihat dari jalur-jalurnya guys ya. Nah, ada 6 jalur. Yang pertama, saluran perdagangan. Nah, yang kedua, saluran perkawinan. Yang ketiga, saluran pendidikan. Yang keempat, ajaran tasawuf. Yang kelima, dakwah. Dan yang keenam, yang terakhir, kesenian. Yang berperan penting dalam proses ini yaitu ada mubaligh, para wali, guru agama, ahli tasawuf. Nah, itu sangat berperan penting dalam proses ini. Yang pertama, saluran perdagangan. Lalu, lintas perdagangan yang melalui Indonesia sangat ramai. Dalam proses ini, pedagang Nusantara dan pedagang asing yaitu Islam, Arab dan Persia bertemu dan saling bertukar pengaruh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saluran perkawinan. Nah, yang tadi yang pertama saluran perdagangan, yang kedua saluran perkawinan. Pedagang-pedagang itu dan juga keluarganya menikah dengan perempuan pribumi, putra-putri bangsawan, dan bahkan dengan anggota keluarga kerajaan. Anak-anak hasil perkawinan itu pun akan mengikuti agama Islam yang dianut kedua orang tuanya. Perkawinan anak-anak kaum bangsawan ataupun anak raja mempunyai dampak yang lebih besar dan sangat besar. Mereka lebih mampu, lebih mudah memengaruhi Islam dan mendukung penyebaran Islam. Nah, lama-kelamaan seluruh anggota keluarga istana akan memeluk agama Islam. Selanjutnya, kerajaan yang awalnya Hindu-Buddha perlahan-lahan menjadi bercorak Islam. Nah, itu tadi saluran perkawinan. Yang ketiga, saluran pendidikan. Perkembangan Islam yang semakin meluas mendorong munculnya para ulama dan mubaligh. Para ulama dan mubaligh ini menyebarkan Islam melalui pendidikan, yaitu dengan mendirikan pondok-pondok pesantren di berbagai tempat. Saluran pendidikan sangat efektif dan mempercepat dan memperluas penyebaran Islam hingga ke daerah-daerah yang terpencil. Pesantren-pesantren pada awal penyebaran Islam diantaranya ya ada 2. Yang pertama, pesantren Ampel Denta di Surabaya yang didirikan oleh Ampel. Nah, yang kedua, pesantren Sunan Giri sama di Surabaya.
tentunya didirikan oleh Sunan Giri. Nah, itu tadi saluran pendidikan. Yang selanjutnya saluran ajaran tasawuf. Apa itu tasawuf? Apa itu ajaran tasawuf? Tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik atau hal-hal yang bersifat magis. Kata tasawuf sebenarnya berasal dari kata sufi yang berarti kain wol yang terbuat dari bulu domba. Nah, istilah ini muncul karena para ahli tasawuf biasanya memakai jubah yang terbuat dari wol. Ajaran tasawuf diperkirakan masuk Indonesia sekitar abad ke-13, tetapi baru berkembang pesat sekitar abad ke-17. Melalui tasawuf, bentuk Islam yang diperkenalkan menunjukkan kesamaan dengan alam pikiran orang-orang Jawa, Hindu, Siwa, dan Buddha. Nah, itu tadi saluran ajaran tasawuf. Yang selanjutnya melalui saluran dakwah. Penyebaran Islam tidak dapat dilepas dari peranan para wali. Ada 9 wali yang menyebarkan Islam dengan cara berdakwah. Mereka dikenal telah memiliki ilmu serta penghayatan yang tinggi terhadap agama Islam. 9 wali itu sering dikenal dengan nama Wali Songo. Siapa saja ke-9 wali itu? Yang pertama, Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Kemudian Sunan Gunung Jati, Sunan Giri, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan yang terakhir Sunan Derajat. Nah, itu tadi 9 wali yang sering kita sebut namanya dengan Wali Songo. Nah, itu tadi saluran dakwah. Yang selanjutnya terakhir saluran kesenian. Agama Islam juga disebarkan melalui kesenian seperti yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga melalui kesenian wayang, Sunan Bonang juga dengan kesenian gamelan serta melalui gending atau lagu-lagu yang berisi syair-syair, nasihat, dan dasar-dasar ajaran Islam. Nah, jadi Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga memiliki kesenian yang berbeda. Kesenian yang telah berkembang sebelumnya tidak musnah ya, tetapi diperkaya dengan seni Islam melalui akulturasi. Nah, seni sastra juga berkembang pesat dengan banyaknya buku tentang tasawuf, hikayat, dan babad yang disadur ke dalam bahasa Melayu. Nah, itu tadi saluran-saluran agama Islam ke Indonesia. Kita coba yang C-nya, yaitu kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Jadi, apa saja kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia itu? Kita akan coba mempelajarinya satu persatu. Yang pertama, kerajaan Islam di Indonesia yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Nah, Malik Al-Soleh merupakan pendiri Kerajaan Samudra Pasai. Ia memerintah Samudra Pasai sekitar tahun 1285 sampai 1297. Pada masa pemerintahannya, Sultan Malik Al-Soleh berusaha menjadikan Samudra Pasai sebagai pusat perdagangan dan agama Islam di Sumatera bagian utara. Setelah Sultan Malik Al-Soleh wafat, kerajaan ini dipimpin oleh Sultan Muhammad Malik Al-Jahil selama 29 tahun dari 1297 sampai 1326. Letak Samudra Pasai yang strategis di tepi Selat Malaka
memungkinkan kerajaan ini mengembangkan perekonomian berbasis perdagangan laut. Itu dia kerajaan yang pertama, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua yaitu Kerajaan Aceh Darussalam atau Kesultanan Aceh. Nah, Kerajaan Aceh dalam segi politiknya yaitu satu, mencapai masa keemasan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Dan yang kedua, selama memerintah, Sultan Iskandar Muda selalu berseteru dengan Portugis. Jadi Sultan Iskandar Muda ini selama memerintah berkelompok, maksudnya saling berkaitan dengan Portugis. Nah, itu tadi dalam segi politiknya. Kemudian Kerajaan Aceh dalam segi ekonominya, yang pertama, lada merupakan komoditas perdagangan utama Aceh. Yang kedua, kekayaan kerajaan diperoleh dari aktivitas monopoli perdagangan lada di Selat Malaka. Jadi yang membuat kerajaan ini kaya atau berpenghasilan berasal dari perdagangan lada itu. Nah, itu tadi dari segi ekonominya. Dari segi kehidupan sosialnya yaitu satu, kehidupan masyarakat Aceh diatur berdasarkan hukum dan syariat Islam. Yang kedua, masyarakat Aceh dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan bangsawan bergelar teku dan golongan ulama bergelar tengku. Nah, itu tadi tentang Kerajaan Aceh Darussalam. Kemudian yang ketiga yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah dan menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa. Demak terletak di pesisir utara Jawa. Oleh karena itu, perekonomian Demak menitih beratkan pada aktivitas perdagangan maritim dan agraris. Nah, yang keempat, Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam didirikan oleh Kiai Ageng Pemanahan pada abad ke-16. Dalam perkembangannya, Mataram Islam berhasil memperluas wilayah Madura, Surabaya, kemudian membentang hingga daerah Cirebon dan sekitarnya. Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung. Sultan Agung berusaha menjadi kerajaan besar dengan cara menyerang VOC di Batavia. Sultan Agung juga memelopori pesatnya kebudayaan Mataram. Nah, teman-teman, itu tadi tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Selanjutnya kita akan bahas yang terakhir ya. Poin yang terakhir kita itu D. Bukti-bukti pengaruh Islam yang masih ada sampai kini. Jadi, apa saja bukti yang masih ada sampai saat ini? Kita akan coba bahas atau pelajari satu persatu ya. Nah, teman-teman, tentunya bukti-bukti Islam itu banyak sekali. Nah, kita akan coba bahas sekilas saja ya, 5 saja. Yang pertama ada aksara. Jadi aksara ini tulisan Arab atau Melayu tentunya, tapi kita sering menyebutnya dengan sebutan Arab gundul. Nah, itu tadi bukti yang pertama. Bukti yang kedua yaitu bangunan. Contohnya apa saja? Nah, pertama candi-candi. Yang kedua makam-makam, tapi yang berada di pebukitan. Nah, itu tadi bukti yang kedua. Yang ketiganya seni rupa. Apa contohnya? Contohnya kaligrafi. Kaligrafi itu apa? Kaligrafi itu tulisan indah yang menggunakan bahasa Arab. Bukti yang selanjutnya adalah
pertunjukan. Apa contohnya? Yaitu wayang kulit. Tentunya sebagai media penyebaran Islam. Nah, yang sampai saat ini masih diidam-idamkan oleh warga masyarakat Sunda tentunya. Nah, yang terakhir, bukti terakhir yaitu adat atau upacara. Contohnya apa? Yang pertama, pernikahan, selamatan, dan acara-acara lain yang ada dalam Islam atau Al-Quran. Nah, itu tadi bukti-bukti pengaruh Islam yang masih ada sampai saat ini. Itu guys, alhamdulillah ya, materi kita di bab 4 sejarah Indonesia udah kelar ya, udah beres alhamdulillah. Nah, maaf ya bila dalam pembahasan kurang dipahami ya, kurang dimengerti oleh kalian, mohon maaf. Kita akhiri saja video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, thank you.